Saya ada kesaksian kemarin kami dikunjungin saudara kita dari Sydney, Ibu Hani dan suaminya Pak Hari. Kami lagi makan, di samping kami ada dua anak muda dan awalnya kami minta tolong dia untuk fotoin kami. Dianya mau dan saya tanya apa kabar, dari mana? Dia berkata dari latar belakang dari Greek, Yunani ya. Ya. Yunani, banyak sekali orang-orang dari bagian Eropa. Um, saya sering waktu berada di daerah-daerah sana, mereka kebanyakan agak merasa bahwa Injil itu dari kami. Seolah secara rohani agak angkuh begitu ya. Tapi anak muda ini saya cerita tentang dia beritahu Greek. Saya bilang saya sudah kenal Greek itu sejak lama, saya bilang begitu. Dia tertarik, mengapa gitu ya? Saya bilang saya tahu karena saya sering baca Injil. Apostle Paulus sering tulis tentang Greek. Dan dari situ dia terbuka dan dia karena muda saya beritahu bahwa kamu usianya sekitar 25. Dia bilang benar 25 begitu. Ya saya hanya kira-kira karena memang masih muda sekali. Dan saya beritahu mereka bahwa Allah punya rencana dan rancangan bagi hidup kita. Dan saya cerita tentang Yesus. Dan saya cerita tentang waktu itu singkat. Dari 25 ke 50 itu terasa lebih cepat dari umur 10 ke 18. Dan kenyataannya memang seperti itu. Waktu kita sudah 25 sampai 50 itu cepat banget. Dan saya cerita tentang Yesus, tentang visi bagi hidup dia. Dan saya ajak dia bertobat. Puji Tuhan. Mereka dua mau bertobat, terima Yesus. Dan kami di restoran yang sangat ramai. Tapi mereka, anak muda dua ini mau bertobat, berdoa, terima Yesus. Tanpa peduli dengan keramaian itu sendiri. Dan di sini saya lihat bahwa dunia itu haus akan Injil. Dunia sangat-sangat haus akan Injil. Dan ada suaminya teman kita Pak Hari, dia juga anak dari Harvest juga. Dia bilang kita dalam perjalanan ini saya lihat sesuatu yang luar biasa. Mengapa banyak orang yang tahu Injil mungkin lebih dari Pak Vincent, tapi mereka tidak mau beritakan. Dan saya simpulkan bahwa sebenarnya mengapa tidak mau beritakan, itu alasannya karena selama kita masih memikirkan untung saya apa, kalau kita masih memikirkan keuntungan saya apa, kita tidak akan mau beritakan Injil. Kita pasti pikir, kan tidak ada untung beritakan Injil. Yang untung si penerima Injil kalau dia bertobat. Belum lagi mungkin dia tidak menerima Injil. Jadi selama kita selfish, kita fokus ke Kristenan ini untuk saya diberkati apa, saya dapat apa, saya dikasih apa. Selama semuanya untuk self-centered, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak self-centered. Dia beri hidupnya buat kita. Bahkan yang kita akan rayakan nanti pasca ini. Amin. Silakan Pak Stephen. Terima kasih buat kesempatan kesaksiannya.